wa sahlan kami ucapkan kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Syarif Madnadi Teski beserta rombongan. Alhamdulillah pembacaan maulid telah kita laksanakan. Semoga apa yang dibaca oleh pembaca maulid tadi dan kita dapat mengamalkan sifat dan usul tauladan baginda Nabi Muhammad SAW. Beranjak ke acara selanjutnya, yaitu sambutan yang pada hari ini sambutan dari Ketua DKM Masjid Baitur Rahman Bapak Lapandani Nusan. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Dumateng Kiai Syarif Madnadi ingkang saya sedaya hormati, kepada guru-guru, para asatiz yang hadir pada hari ini, ada Kiai Abdullah Habib, kepada Kiai Afandi Ridwan, kepada Kiai Bambang Taufik, dan guru-guru yang lain, Ustaz Herman, Ustaz Ismail, Ustaz Salman, Ustaz Samanul Hadi, yang saya hormati, dan seluruh tamu undangan, para ketua DKM, Pak Ihsan, Pak Roni, Pak Cecep, Pak Niam, Pak Denny, Pak Habib dari Hairumah yang saya muliakan. Pertama-tama saya meminta kepada seluruh jamaah untuk mari kita bersama-sama mendoakan para pendiri, para yang mengawali pembangunan Masjid Baitur Rahman, dengan doa semoga senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, umur yang panjang penuh barokah, dan senantiasa pahala yang tidak terputus di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil khusus kepada pengurus yayasan kita yang sedang dalam kondisi sakit, yaitu Pak Mahmudi dan keluarga dari Pak Adam. Mari sama-sama kita panjatkan al-Fatihah bersama-sama. Ala hadirin niyah wa likulli niyatin sholihah ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Dengan pembacaan Al-Fatihah tadi, semoga Allah meridhoi, memberikan rahmat, kesehatan kepada para pendiri masjid kita dengan pahala yang tidak terputus di hadapannya. Dan yang kedua, puji syukur kali ini kita bisa sama-sama berkumpul untuk mendengarkan tausiah nanti dari Kiai Syarif Madnadi. Terima kasih atas kehadiran Pak Kiai pada hari ini, yang temanya adalah momentum meneladani akhlak Nabi sebagai bekal membangun pribadi Islam yang berprestasi. Setelah saya baca di KKBI Pak Ustaz Ahmad Asyari, ternyata meneladani itu yang benar adalah meneladan, karena meneladani itu memberikan teladan. Sedangkan kalau kita melihat teladan pada Nabi kayaknya nggak pas. Tapi secara konteks dari tulisan ini, meneladani akhlak Nabi ya pas-pas saja. Kalau nggak pas,
KKB ini yang kita rubah. Kita ajukan ke MK, ke DPR, kita rubah biar pas sesuai sama maksudnya kita. Gitu. Jadi, nah di sambutan kali ini saya juga kepengen untuk menyapa kawan-kawan saya di pengurus DKM Baitur Rahman yang insya Allah sedikit-sedikit sudah meneladani sesuai tema tersebut pakai ini. Jadi kan Nabi utamanya adalah berjuang untuk agama Islam. Nah, pengurus DKM itu sedikit nilainya apapun itu kayaknya sih nyapu masjid sehingga sholat kita menjadi lebih khusyuk, itu juga sudah namanya membela agama Islam. Jadi saya ingin menyapa kawan-kawan saya di pengurus DKM. Yang pertama adalah Mas Z, Bang Ipul, Mas Dwi. Itu cowok-cowok panggilan, Pak. Dia yang paling sering kita panggil ketika kita butuh sesuatu. Butuh apa-apa mesti Mas Z, Bang Ipul, mesti begitu. Itu yang paling sering kita panggil di masjid kita ini. Kalau Bapak rasakan masjid kita ini nyaman, salah satunya juga karena beliau-beliau yang rajin nyapu, rajin vakum cleaner, sehingga masjid kita jadi nyaman. Semoga sholatnya pun nyaman, khusyuk, diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang enggak khusyuk pun insya Allah juga diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala selama masih sholat di masjid kita ini. Yang berikutnya pengurus DKM orang-orang yang baik, ada Pak Haryanto, Pak Yadi, Pak Ragil, Pak Uyu, Mas Arif, sama Haji Suryana yang rajin untuk manggil kita dengan azan-azannya sehingga kita bisa cepat-cepat bergegas ke sini. Udah cepat-cepat nyampe ke sini masih rakaat kedua. Ya lumayan lah. Yang penting sampai. Terus ada lagi yang selalu kita tunggu-tunggu, ada Ustadz Herman, Ustadz Ismail, imam-imam rawatib kita di bawah bimbingan imam masjid kita, Ustadz Ahmad Asy'ari. Itu insya Allah saya bersaksi bapak-bapak semuanya orang yang baik. Sedikit-sedikit sudah nyontoh Rasulullah SAW. Nyontoh yang bisa kita contoh, yang nggak bisa kita contoh mudah-mudahan nanti bisa kita contoh. Itu ya bapak-bapak, ibu semuanya. Dan untuk acara kali ini terima kasih kepada tim Rebana ibu-ibu yang kayaknya sudah berlatih berbulan-bulan, soalnya lagunya tadi ada satu album mah bolak-balik ada kayaknya Bu ya. Kayaknya tadi terima kasih kepada tim Rebana yang meramaikan pada acara pada hari ini. Dan secara khusus saya juga menyapa santri dari Kiai Abdillah Obid yang sudah hadir pada hari ini, dan juga santri dari Ustaz Salman Al-Faris dari pesantren Hafiz Quran Al-Fatih juga sudah hadir pada malam ini. Mari kita sama-sama menyimak kajian yang akan disampaikan oleh Kiai Sarif Manhaji. Sebenarnya saya masih banyak yang akan saya bicarakan di sini, tapi kayaknya cukup sekian dari saya. Apabila banyak kata yang tidak berkenan, kami mohon dibuat pintu maaf yang sebesar-besarnya. Walau muafiq ila wa bitarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Afandra Musam yang telah memberikan kata sambutan. Beranjak ke acara selanjutnya, marilah kita dengarkan sambutan dari Ketua MUI Desa Rimus Ninggal, Bapak Kiai Haji Afandi Ridwan Kasih. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Yang sama-sama kita hormati guru kita bersama Al-Mukarram wal Muhtaram Kiai Haji Syarif Matnaji. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan jasmani dan rohani. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa yang saya hormati Bapak DKM, Bapak Lavanda, kemudian yang saya hormati Bapak Ketua FKMM, Bapak Haji Rujito. Yang saya hormati Ketua DMI Kecamatan dan DMI Desa, para kiai, para sesepuh, tokoh masyarakat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan para mukarramun yang lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu karena kurang begitu hafal namanya. Takutnya kalau disebutin salah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan jasmani dan rohani sehingga di siang pagi menjelang siang hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahmi. Mudah-mudahan perkumpulan kita di pagi ini membawa keberkahan buat kita semuanya. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menyelamatkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya atas nama Lembaga MUI Desa Limus Nunggal yang pertama mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas undangan yang jauh-jauh hari. Oleh karena itu alhamdulillah saya bisa hadir di majelis yang mulia ini. Harapan kami semuanya, wabil khusus Lembaga MUI Desa Limus Nunggal, yang pertama adalah bisa atau menyerap ilmu yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Kiai, karena ilmu yang nanti akan disampaikan itu akan saya sampaikan kepada masyarakat, karena saya ada HP dan itu siap mencatat Pak Kiai. Kemudian yang kedua adalah alhamdulillah perlu saya informasikan karena memang ini ada hasilnya. Beberapa bulan yang lalu kami meminta kepada seluruh warga perumahan Limus Pratama, wabil khusus bapak-bapak, melalui masjid-masjid meminta tanda tangan untuk penolakan prostitusi yang ada di desa Limus Nunggal. Alhamdulillah ternyata dari sekian tanda tangan yang paling banyak itu adalah Limus Pratama. Alhamdulillah. Yang lain-lainnya ada yang 30, ada yang 20, ada yang Masya Allah. Total jumlahnya itu 1000 lebih, alhamdulillah. Dan kami serahkan ke Bapak Lurah. Bapak Lurah pun, karena ini adalah permintaan dari Bapak Camat, alhamdulillah Pak Camat pun meneruskan ke kabupaten, dan hasilnya alhamdulillah setiap pekan itu ada razia. Ada razia di pekan pertama dihapus, jadi dari kecamatan, Satpol PP, kemudian Satpol PP kabupaten. Alhamdulillah ya. Meskipun itu sudah sudah direspon oleh yang di atas ya, baik itu dari kecamatan atau kabupaten, tapi ya
kita fastabiqul khairat, berusaha semampu kita untuk mengurangi, atau syukur-syukur alhamdulillah kita tidak ada prostitusi yang ada di desa Limus Nunggal ya. Tapi semakin dari satu masalah belum selesai, ada muncul masalah-masalah yang lain. Bapak-bapak atau ibu-ibu bisa lihat di lampu merah tol Limus Nunggal, sering kita lihat anak-anak pang dan lain sebagainya yang merasakan ya. Itu muncul lagi, satu belum kelar muncul lagi. Nah, tapi inilah ladang dakwah buat para teman-teman semuanya, para asatid dan lain semuanya ya. Ini mudah-mudahan ya jerih payah atau apa yang sudah kita laksanakan, apa yang sudah kita lakukan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya atas nama pribadi sebagai ketua MUI Limus Nunggal, syukur-syukur alhamdulillah Bapak Kiai hadir. Saya juga belum tentu melihat TV One karena saya nggak punya TV ya. Alhamdulillah hadir di sini. Saya minta nasihatnya dan ilmunya. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kiai Haji Ahmad Ridwan yang telah memberikan sambutannya. Beranjak ke acara selanjutnya, marilah kita dengarkan tausiah agama yang akan disampaikan oleh Bapak Syarif Mannaji SIMA. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Istana Quran dan beliau juga merupakan salah satu pengisi acara Damai Indonesiaku di TV One dengan tema momentum meneladani akhlak Nabi sebagai pemimpin negara, sebagai pemimpin rumah tangga, sebagai jamaah juga, sebagai bekal membangun pribadi Islam yang berprestasi. Kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Syarif Mannaji, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad Sallallahu wa ala ali sayyidina Muhammad. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد Sallallahu alaihi wasallam. وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم
yang semoga terus diberikan keberkahan. Saya nggak tahu maksudnya apa beliau masih saya air sampai 2 kayak begini. Apa disuruh ceramah 2 jam apa bagaimana? 2 air. Al-Mukarram wal-Muhtaram Makhifillah Ustaz Ahmad Asy'ari yang beliau selalu memantau saya sedang berada di mana, dan terkhusus juga Akhifillah Bapak Haji Guntur Aradia yang menjadi sebab saya bisa sering ke Limus Pratama. Para tokoh masyarakat, tadi ada ketua MUI, ketua DKM yang begitu luar biasa sampai mau ke MK. Kalau misalnya kalimat meneladani disalahkan boleh protes ke MK. Keren juga nih. Gara-gara tema Maulid sampai ke MK. Itu bukti cinta sama Nabi di atas rata-rata. Jadi pengen dipertahankan temanya ini, kalau dipermasalahkan kita bersih. Mudah-mudahan semua pengurus DKM terus diberikan keistiqomahan. Jemaah sekalian yang berbahagia, sebelum kita masuk ke dalam tema yang disuguhkan pada kesempatan kali ini, saya ingin terlebih dahulu menceritakan tentang siapa kita di dalam Al-Quran, biar kita tahu bahwa acara yang digelar menjelang siang ini adalah acara yang akan menaikkan derajat kita ke makam tertinggi. Jemaah, mari kita lihat ayatnya. Ketika Allah sampaikan dalam surat Al-Ahzab, saya sampaikan ini di majlis-majlis maulid, biar kita tahu kita ini orang yang istimewa. Engkau tidaklah menjadi orang yang ketakutan di dunia dan di akhirat, karena perihal kita yang melaksanakan maulid ini diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Saya berani pertahankan ini dalil. Kenapa? Karena memang kita buka tafsirnya. Ketika Allah sampaikan perihal kita, huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan-nur wa kana bil mu'minina rahima. Wa hadha kalamullah la raiba fihi. Wa man asdaqu minallahi qila wa man asdaqu minallahi haditha. Ini kalam Allah, tidak ada keraguan di dalamnya. Jemaah, tidak ada kalimat yang paling benar kecuali kalam Allah. Kalau manusia janji, boleh jadi dia masih mengingkari. Tapi kalau sudah kalam Allah, kebenaran mutlak adanya. Lalu apa yang diceritakan dalam ayat tersebut? Perihal kita jemaah yang berada di masjid ini, Masjid Baitur Rahman, dan Allah sampaikan bahwa Dia huwallazi yusalli alaikum. Dia Allah bersolawat atas kalian. Nggak bisa dibantah. Ustaz buka dong tafsirnya. Kita buka tafsirnya. Kita nggak berani menyampaikan sesuatu yang akan membuat kita repot nanti di yaumil qiyamah. Karena yang saya sampaikan nanti akan dihisab di yaumil qiyamah. Bila bukan kebenaran dan tanpa dalil, cilakalah dia yang menyampaikan itu. Tetapi Allah sampaikan, Dia Allah bersolawat atas kalian. Kita boleh jadi bukan anak orang kaya, kita boleh jadi bukan pejabat, kita boleh jadi bukanlah penguasa, tapi sebentar saat engkau kumpul di Masjid Baitur Rahman dalam peringatan Maulid, sesungguhnya penjelasan yang sama semuanya. Yang dimaksud salawat Allah kepada jamaah yang sejenak saja. Berapa banyak orang yang pengen dekat dengan pejabat, dengan orang kaya, dengan penguasa supaya disayang, karena mereka berkesimpulan dan kita sepakat kalau ente dekat dengan pejabat, disayang sama penguasa, dekat sama
selama mereka menjadi orang kaya. Tapi jemaah, lalu bagaimana dengan kita? Yang sayang kepada kita bukanlah pejabat, bukanlah orang kaya, bukanlah penguasa, tapi Dia yang maha kuasa. Nggak ada batas jabatannya, nggak ada batas kekuasaannya. Dia kekal, dan ini disampaikan di dalam Al-Quran. Dia Allah menyayangi kepada kalian dari lantaran memperingati Maulid. Kenapa? Karena memperingati Maulid otomatis engkau diajak berkali-kali bersalawat kepada Kanjeng Nabi. Itu dia sebabnya. Pada saat kita kumpul di tempat ini, nggak kehitung kita baca salawat. Dan ketika kita baca salawat kepada Kanjeng Nabi, maka yang terjadi Allah bersalawat kepada kalian. Bahkan satu salawat yang kau ucapkan 10 salawat yang kau dapatkan dari Yang Maha Rahman. Man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi biha asyran. Sahih hadis. Jadi jemaah, siapapun engkau yang sebelum datang ke Masjid Baitur Rahmah dalam keadaan gundah gulana, dalam keadaan nestapa, sedang kebingungan karena menghadapi masalah yang belum tampak jalan keluarnya, maka ketika engkau hadir di masjid ini, Dia Allah akan menjadi memberikan jalan keluar kepada setiap hambanya. Jemaah, bukan cuma itu. Wa malaikatuhu, dan para malaikatnya bersolawat. Apa bentuk salawat malaikat? Yakni ayyastaghfiruna lakum, mereka memohonkan ampun buat kalian. Ente yang bikin dosa, ente yang bikin salah, tapi kalau lisan ente bersolawat, maka malaikat terlibat memohonkan ampun atas dosa yang kita kerjakan. Sallu ala Nabi. Kayak apa kemuliaan baginda Rasulullah? Kenapa Allah bersalawat? Kenapa malaikat bersalawat? Karena ayatnya jelas, liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Karena Allah ingin mengeluarkan kalian dari kegelapan kepada cahaya. Setiap kesusahan, setiap masalah dilambangkan dengan kegelapan. Maka tak pantas kau yang hadir di majlis maulid dalam kesusahan, karena Allah berjanji akan mengeluarkan engkau dari zona kesusahan menuju zona yang penuh dengan kebahagiaan. Oh, kalau kata Al-Quran begitu. Jemaah, kalau undang-undang peraturan di MK bisa dirubah lagi. Jadi gara-gara ketua DKM, gue jadi inget lagi sama MK. Bisa dirubah. Tapi kalau Al-Quran di akhir nggak bisa. Kalau Allah sudah sayang kepada hambanya, ibu bapak mudah untuk menganalogikannya. Kita punya anak masih bayi, dia belum bisa berkata-kata, tapi ayah dan ibunya pasti akan memenuhi kebutuhannya. Meminta kembali, dibeli baju, dibeli makanan, meminta dia mengucap minta berikan suatu, enggak, dia belum bisa ngomong. Kenapa itu terjadi kepada bayi yang dia tidak meminta apapun diberikan oleh ayah dan ibunya? Jawabannya pasti sama, karena ayah dan ibunya punya sayang kepada anaknya. Tuh lihat, kalau manusia sayang kepada manusia kayak begitu, lalu bagaimana kalau dia yang Maha Rahman? Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Punya Allah semua yang ada di langit, yang ada di bumi. Dijanjikan di dalam Al-Quran, Dia Allah menyayangi kalian lantaran kalian bersalawat kepada Kanjeng Nabi. Selesai Pak urusan. Kita buka sebuah kisah yang akan menambahkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah. Karena kalau kita udah cinta, Bapak Ibu, kita pasti akan meneladani apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah. Ini mah gampang ngasih contohnya. Kita kalau lagi sayang, lagi berdekatan sama istri, kadang-kadang dulu masih pacaran, dia kagak minta dibeli martabak aja kita beliin. Neng abang pengen datang, pengen ngancong.
mau dapat mobil bapak semua apa-apa, martabak daya membeli, martabak murah meriah. Jamaah sekalian berbahagia, diikuti semua kemauannya. Istri kita pengen ini diikuti semuanya sama seperti seorang istri. Dari melek mata, dari bangun tidur sampai mau tidur, nggak pernah berhenti mereka membahagiakan suaminya. Urusan rumah tangga, urusan anak, urusan pekerjaan, semua disiapkan. Kenapa? Karena seorang istri mencintai suaminya. Mereka tidak pernah berhitung dengan apa yang mereka lakukan. Mereka ingin melihat senyuman pada kekasihnya, yakni suaminya. Bertahun-tahun meninggal, uang belanja nambah, nggak dihitung karena cinta. Kita lihat, saya ingin berusaha meyakinkan kepada kita alasan yang kuat kenapa cinta kepada baginda Rasulullah. Ketika di dalam Al-Quran kita ketemu sebuah ayat, walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftiruna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Ini ayat Al-Quran. Allah ceritain orang-orang Yahudi, mereka diceritakan minta tolong kepada Allah supaya memperoleh kemenangan saat dalam peperangan yang mereka sudah porak-poranda. Jemaah, wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladziina kafaru. Ini ayatnya. Mereka meminta permohonan kepada Allah supaya diberikan kemenangan terhadap orang-orang kafir. Kita buka tafsirnya, Ibnu Abbas menceritakan adalah orang-orang Yahudi Khaybar. Kana Yahudu Khaybar tuqatilu Ghatafan. Falamma iltaqaw huzimat Yahud. Begitu ketemu, kalah porak-poranda. Ini pasukan Yahudi. Tapi mereka punya satu doa jemaah, yang ini doa pamungkas. Dalam keadaan apapun, kalau doa ini dibaca, maka mereka akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Mereka berkumpul, kemudian berdoa, Allahumma inna nas'aluka bihaqqin nabiyil ummi alladhi wa'adtana an tukhrijahu lana fi akhir zaman illa tansurna alaihim. Ya Allah, kami meminta dengan kebenaran seorang nabi yang akan kau utus untuk kami di akhir zaman. Berikanlah kami kemenangan. Jemaah, ini orang-orang Yahudi, umatnya Nabi Musa. Mereka dalam kesusahan minta tolong dengan menyebut nama Nabi Muhammad, bertawassul kepada nama Nabi Muhammad, dikabulkan oleh Allah. Padahal ente tahu nggak siapa orang Yahudi, orang Nasrani? Mereka di Al-Quran diceritakan menuduh Allah punya anak. Kayak apa dosanya di orang Yahudi, orang Nasrani? Bahkan dalam Al-Quran diceritakan tuduhan mereka membuat langit, bumi dan gunung marah. Takadu samawatu yatafaqqarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Begitu ayatnya. Hampir-hampir saja langit terbelah, bumi pecah, gunung luluh lantah karena mereka telah menuduh Allah punya anak. Kayak apa dosanya? Tapi sebesar apapun dia punya dosa, kalau dia berdoa minta kepada Allah dengan menyebut nama Nabi Muhammad, tidak boleh mereka ditangguhkan dia punya hajat, kecuali Allah ijabah, karena Allah begitu cinta kepada Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi. Lah kalau orang Yahudi yang punya dosa kelewat gede berdoa minta tolong sama Allah dikabulkan, bagaimana dengan kita? Umat Nabi Muhammad berjam-jam di tempat ini, tidak terbilang sudah berapa jumlah kita bersolat.
Maka dengan hadirnya kita di majlis ini menambahkan cinta kita kepada baginda Rasulullah, dan kemudian akan membuat kita menjadi orang-orang yang optimis. Ada satu kitab, ini karya Tuan Syekh Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki, namanya Abwabul Faraj, pintu-pintu untuk mendapatkan jalan keluar dari berbagai masalah. Nama judul bukunya Abwabul Faraj. Tuan Syekh Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki, beliau marang kitab itu di bagian akhir beliau mencantumkan satu bab yang ingin meyakinkan kepada umat Nabi Muhammad betapa bersyukurnya dan beruntungnya diri umat Nabi Muhammad. Kau boleh punya masalah, tapi kapanpun bila kau mau, kau bisa keluar dari masalah itu kalau melakukan apa yang dipesankan oleh Allah dan Rasulnya. Jemaah, beliau naruh satu bab, wa min a'lami abwabil faraj as-salatu wassalamu ala Rasulillah, dan itu sebagian dari paling besarnya pintu-pintu untuk mendapatkan jalan keluar dari berbagai masalah. Kata beliau, as-salatu wassalamu ala Rasulillah. Ini baru baca salawat ya akhi, belum mengikuti amalan yang dilakukan oleh Rasulullah seperti yang diinginkan oleh ketua DKM dalam tema ini. Ini baru baca salawatnya. Bagaimana engkau menyebutkan atau kemudian melakukan dari yang dikerjakan, dicontohkan oleh Nabi. Makanya tadi beliau ketua DKM begitu confident meyakinkan bahwa mereka yang tadi disebutkan namanya, yang disebut sebagai cowok panggilan dalam makna positif, yang kalau ada masalah di masjid mereka yang dipanggil buru-buru. Mereka orang-orang yang telah mengamalkan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah. Wah, saya sepakat 100%. Karena jemaah sekalian berbahagia, kita akan lihat tadi yang dibaca dalam muqaddimah ketua MUI kita itu, kalau diteruskan ayatnya maka akan menjadi kesimpulan. Saya akan masuk kepada tema ini karena saya pikir cukup untuk memotivasi pada beberapa ayat yang telah saya sampaikan. Sekarang kita masuk ke dalam tema yang diinginkan dalam peristiwa peringatan Maulid ini. Yang dibaca, saya begitu tadi mendengar ketua MUI kita membaca muqaddimah dengan mengutip dari ayat Al-Quran. Oh, ini kami teruskan. Nah, bu, ditambahin lagi isu. Ini ketua DKM maksudnya nambah lagi di dua itu. Jemaah sekalian berbahagia, ini yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran penutup surat Al-Fatih. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil. Oh, ketua DKM dan panitia Maulid ingin ngajak kita masuk kepada ayat ini, meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW sebagai momentum buat kita untuk menjadi orang-orang berprestasi. Ini dalam satu ayat bercerita tentang kepribadian baginda Rasulullah dan orang-orang yang membersamainya. Muhammad Rasulullah, Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, bukan sembarangan. Beliau adalah khatamul anbiya'i wal mursalin. Semua akhlak beliau adalah yang diajarkan oleh Allah, sehingga Allah memujinya, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Kelewat tinggi akhlak baginda Rasulullah. Bayangkan jamaah sekalian berbahagia,
dalam Sahih Bukhari akhlak dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika saya membaca ini hadis, geleng-geleng kepala, kayak apa pemimpin umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau punya hati. Satu waktu dalam Sahih Bukhari, beliau dikasih hadiah burdah dan beliau sedang membutuhkan, sedang butuh burdah. Dikasihlah hadiah burdah. Falabisa dipakai Nabi. Begitu Nabi sedang memakainya di depan para sahabatnya, ada seorang sahabat yang kemudian berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ma ahsana hadhi." Ya Rasulullah, alangkah indahnya burdah yang kau pakai ini. Faksuniha. Ya Rasulullah, mohon kau berkenan memakaikan burdah itu kepadaku. Jemaah, diminta sama sahabatnya, baru dipakai 1 menit dan Nabi sedang dalam keadaan membutuhkan. Meneladani akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, engkau diingatkan dengan pesona akhlak yang berkilau, yang setiap saat kau dibuat berdecak kagum karena punya pemimpin, seorang Nabi yang begitu istimewa punya akhlak. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Dibuka, amal Nabi dibuka, dipakaikan kepada sahabatnya. Ketemu gak kita pemimpin kayak begini, Bapak Ibu? Ada gak di sini Pak RT? Ada di sini Pak RT? Ada. Pak RT dikasih hadiah batik. Terus kita ngomong Pak RT, batiknya cakep banget. Buat saya dah, kira-kira dikasih apa enggak Pak RT? Kalau bahasa Betawi keren dia, dasar warga sambar geledek. Udah kagak kasih hadiah, gua boleh dapat diminta, baru dipakai. Manusia pada umumnya begitu ya akhi, pemimpin pada umumnya begitu ya akhi. Tapi tidak dengan manusia yang satu ini, yang saya ingin ajak kita bersilaturahim, menyelami sekelumit dari bagian keindahan akhlak baginda Rasulullah. Nggak semuanya, sekelumit. Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Sampai sahabat-sahabat yang lain marah, ente tega amat jadi orang. Nabi pakai diminta, baru dipakai udah diminta. Kau tahu bahwa yang Nabi lakukan setiap ada yang meminta, dia pasti akan memberikannya. Jadi diomelin sama teman-temannya. Kalau bahasa kitanya lu celamitan anak jadi orang, baru dipakai udah diminta. Tapi apa jawabnya? Rajautu barakatah hina labisaha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam la'alli ukaffanu fiha. Kata beliau, sahabat, kenapa aku minta itu kepada Rasulullah? Karena aku menginginkan keberkahan dari burdah yang sudah menempel dengan badan baginda Rasulullah. Itu burdah bukan karena mahalnya, udah nempel ke badan baginda Rasulullah. Aku menginginkan keberkahan karena itu burdah udah dipakai sama Nabi, dan aku berharap burdah itulah yang akan menjadi kain kafanku. Jadi dia saking mikirin nanti kalau mati, kain kafannya dari burdah yang pernah nempel di badan baginda Rasulullah, karena saking takutnya bersiksa kubur. Jemaah, Imam Ahmad bin Hanbal punya rambut baginda Rasulullah. Ada 3 beliau punya rambut baginda Rasulullah. Begitu mau meninggal, dia pesan kepada anaknya Imam Ahmad bin Hanbal. Apa pesannya? Nanti letakkan 1 helai rambut Nabi di mata kananku, 1 helai lagi di mata kiriku, 1 helai lagi masukkan ke dalam mulutku apabila aku dikafankan. Saking kagak mau berpisah sama Nabi. Yang kedua, saking berharap bahwa terbebas dari siksa kubur. Tapi kita yang di sini mah nggak bakal kena siksa kubur kalau punya cinta sama Rasulullah. Iya Pak.
Cuman jangan cintanya pas di Masjid Baitur Rahman doang. Bahwa cinta dia akan menjadi sempurna bila bukan hanya berupa aksara yang disusun dalam kata-kata, tapi dia harus terejawantahkan dalam perbuatan demi mengikuti sang kekasih yang namanya tersimpan di dalam dada. Begitu yang disebut cinta. Maka jemaah sekalian berbahagia, hari ini kita diajak untuk menyelami tema kalau kau mampu meneladani akhlak baginda Rasulullah, dipastikan kau akan menjadi orang yang berprestasi. Apa prestasi dalam pengertian Al-Quran? Kita lanjutkan ayatnya. Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Ente kalau sama orang kafir yang menghina Islam, yang menghina baginda Rasulullah, kudu keras. Tapi kalau dia tidak menghina, kau harus bertoleransi kepada mereka. Tapi kalau dia menghina Islam, ketika ada orang yang melecehkan Nabi Muhammad, kau harus menjadi orang yang terdepan. Karena itu baginda Rasulullah contohkan, Nabi tidak pernah marah saat dirinya dihina, diganggu, tapi Nabi akan menghunuskan pedang bila kehormatan Islam yang diganggu. Jangan kemudian alasannya toleransi semuanya. Nabi dihina, toleransi, kita hidup bersama. Enggak, ente jangan pernah menghina agama orang lain. Haram, jangan dihina. Mereka punya hak yang sama di republik ini. Tetapi jangan pernah diam bila agamamu dihina juga. Ini kan beda. Ini kadang-kadang saking toleransinya, giliran Natalan lu pakai peci yang warna merah ada kuncirnya. Peci apa tuh? Soko apa tuh? Sinterklas apa? Bukan itu toleransi, bukan. Jangan ganggu mereka, biarkan mereka berekspresi bahagia. Jangan ganggu. Jangan, bukan berarti ente harus pakai itu peci lah. Ntar lagi giliran ente lagi acara apa? Muktamar NU, ntar orang-orang Kristen usul pakai peci NU lagi. Jangan, bukan itu. Masing-masing ya, jagain mereka, jangan sampai terganggu. Asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Nah ini yang paling penting. Bila engkau umat Nabi Muhammad yang meneladani sikapnya, perbuatannya, kau harus dibungkus dengan kasih sayang setiap kali bertemu dengan saudara-saudaramu yang dia juga menyembah Allah dan mencintai baginda Rasulullah. Ini kadang-kadang pengen banget masuk surga, pengen banget dapat syafaat, tapi sama saudara dia bermusuhan gara-gara sepele. Padahal ibunya sama-sama dia pernah numpang di rahim seorang wanita yang namanya sama, bapaknya sama, umat Nabi Muhammad. Lalu bagaimana mungkin kau mengaku cinta dan mengikuti ajaran Nabi Muhammad, di waktu yang bersamaan kau khianat dengan pesan baginda Rasulullah? Mana boleh kau bermusuhan dengan saudaramu? Karena ayatnya ruhama'u bainahum. Kadang-kadang kalau orang Betawi pakai ada istilah ini, ketua DKM, istilahnya patah arang. Gua mau udah patah arang apa nih? Arang kalau udah patah gak bisa disambung. Ini istilah gak benar. Engkau harus menjadi orang yang terus menyambung silaturahim, karena engkau diajarkan itu oleh baginda Rasulullah SAW. Jemaah, dalam kitab Ihya diceritai ada jagoan Badui yang dia menjadi pesanan dari orang kafir Quraisy. Targetnya membunuh baginda Rasulullah. Dia punya ilmu kelewat sakti. Dia bisa bergerak tanpa ketahuan sampai tiba-tiba di depan baginda Rasulullah dan dia pegang pedang. Ya Muhammad, may yamna'uka minni. Wahai Muhammad, siapa yang mencegahmu dari aku? Jemaah, Nabi bilang Allah. Jatuh dia punya pedang, dipegang sama Nabi. Siapa yang bisa mencegahmu dariku?
Jemaah, ini jagoannya pol-polan, nggak nanggung. Disuruh sama Nabi untuk bersyahadat, padahal taruhannya nyawa. Lah, dia nggak mau bersyahadat. Tapi aku berjanji, aku tidak akan membunuhmu. Aku tidak akan bersama orang-orang yang menginginkan membunuhmu. Padahal pedang lagi tangan Nabi, masih berani dia ngancam. Begini, ukuran orang limus, nih orang muda bikin salah, kemudian pengen membunuh kita, pedangnya kita pegang, disuruh minta maaf kagak mau. Kira-kira diapain itu? Diceburin kali dah. Tapi Nabi enggak, dibebaskan, silakan kau pulang. Ya, ini orang yang pengen membunuh Nabi. Dia pulang, dia datang kepada kaumnya. Aku baru saja datang dari seseorang yang paling baik di permukaan bumi ini. Tuh musuh terkagum-kagum dengan baginda Rasulullah. Apalagi kita seharusnya. Maka jemaah sekalian berbahagia, ada juga kita akan diingatkan tentang kesederhanaan baginda Rasulullah. Saya kalau membaca hadis ini, ya itu gak tahan sama berilang kita punya air mata. Kalau kita dibaca, gak bayang bagaimana baginda Rasulullah begitu indah punya pesona akhlaknya. Yang bercerita istri beliau, Sayyidah Aisyah. Beliau bercerita, kita akan temukan dalam Sunan Nasai. Ketika beliau bercerita, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam ishtara min Yahudiyyin ta'aman ila ajali. Kata Sayyidah Aisyah, sesungguhnya Nabi suamiku satu waktu pernah membeli dari orang Yahudi. Kan kalau jual beli sama siapa aja boleh. Tapi kalau urusan ibadah dan akidah nggak boleh ada campuran. Tapi kalau muamalah nggak apa-apa. Jemaah, tapi Sayyidah Aisyah bercerita, satu waktu aku punya suami Nabi Muhammad SAW beli dari orang Yahudi makanan buat kebutuhan rumah tangga, gandum. Tetapi kata Sayyidah Aisyah, ila ajalin, pakai tempo, ngutang. Nabi Muhammad mau beli makanan, nggak ada duitnya. Padahal beliau orang yang pernah bersedekah kepada orang Badui, satu lembah di antara dua gunung, isinya kambing semuanya disedekahin Nabi. Disedekahin sampai dia pulang ke kampungnya berkata, aku baru saja mendapatkan sedekah dari seorang laki-laki yang tidak pernah takut miskin ketika bersedekah. Tapi satu waktu Sayyidah Aisyah bercerita, Nabi yang begitu dermawan juga mencontohkan kepada kita untuk menjadi orang-orang yang tangguh. Sayyidah Aisyah menyampaikan cerita bahwa suaminya satu waktu mau beli makanan buat istri dan anaknya, kudu ngutang. Tempo farohalahu dir'am, maka kemudian Nabi menggadaikan baju perangnya buat beli gandum. Baju perang beliau digadaikan. Ini kemudian menjadi sisi hukum bab tentang gadai. Kalau dalam fikih fi ahkamir rahmi, bagaimana hukum menggadai. Nabi pernah menggadaikan baju perangnya untuk sesuatu yang sangat primer dalam urusannya. Tetapi apa yang kita tangkap, engkau adalah umat dari seorang lelaki yang dalam keadaan apapun selalu menampilkan pesona akhlak. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhamaa'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwan. Nih tema kita masuk ke situ.
setelah engkau keras kepada orang kafir yang mengaku Islam, setelah engkau menebar kasih sayang kepada sesama umat Nabi Muhammad, maka engkau akan diperlihatkan mereka yang cinta kepada Rasulullah. Tarahum rukka'a sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Engkau akan melihat pemandangan mereka demennya rukuk dan sujud di waktu malam, mengharapkan mencari karunia dari Allah dan keridhaannya. Lihat tugas dari Allah kepada umat Nabi Muhammad, kau harus mencari karunia dan keridhaan dari Allah, bukan dari manusia, dari Allah. Makanya kita ini kalau kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, cuma ada dua model kemungkinan mereka yang ada di masjid ini. Karena manusia tempat tipu. Kalau kita ngaji kitab Hikam Haddadiyah, itu manusia tempat tipu. Tapi buat kita nggak keluar dari dua tipu. Kata Habib Abdullah bin Al-Haddad begini, man tayassara matalibul ukhrawiyah wa ta'assara matalibud dunyawiyah fahuwa min warasatin nabiyyin. Kalau ente ketemu ada orang yang dia mudah untuk melakukan amalan-amalan akhirat, demen ke majelis taklim, demen sholat berjamaah, walaupun begitu nyampe masjid udah rakaat kedua. Karena tadi kata ketua DKI begitu mendingan daripada ente nggak datang ke masjid. Emang benar begitu. Malah yang rokukulu, lain rokukulu. Penjelasan begitu, setiap kali sambutan disimak. Pada waktunya akan dibahas. Oh iya Pak, jangan dianggap gampang tuh dapat di rakaat kedua. Kenapa? Karena Allah bercerita tentang banyaknya orang munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Kalau ente udah sampai ke masjid, walaupun masbuk rakaat kedua, ente sudah terlepas dari sikap munafik. Mas sembarangan. Cuman jangan diambil kesimpulan besok pada datang rakaat kedua semua. Berapa udah. Ini mah orang sambutannya rakaat kedua. Kalau tadi ketua DKM contohin rakaat ketiga yang kita bahas. Biar kita diundang lagi di sini. Ya Pak, berat kok malah. Maka kau akan melihat engkau umat Nabi Muhammad, pantaskan dirimu untuk rukuk dan sujud, mencari keridhaan dari Allah dan karunia darinya. Dzalika masaluhum simahum fi wujuhihim min athari sujud. Kelihatan dari wajah. Dzalika masaluhum fit Taurat wa masaluhum fil Injil. Udah diceritain dalam Taurat dan Injil perihal kita. Dalam Taurat dan Injil perihal kita. Dalam Taurat dan Injil perihal kita. Ya Pak sekalian yang berbahagia. Karena itu buktinya tadi tanda tangan paling banyak dari ketua MUI tadi dari Timur. Tanda tangannya paling banyak. Amar ma'ruf nahi munkar, ciri umat Nabi Muhammad. Dan dia kita teruskan bagaimana Allah memberikan sebuah perumpamaan. Kazarni akhraja syar'ahu fa'azarahu fastaghrada fastawa ala suqi yu'jibu as-surra'a liyaghidha minhumul kuffar bihimul kuffar, supaya marah benci orang-orang kafir. Tapi lihat ayat ini ditutup dengan wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus shalihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Ini golnya nih. Golnya engkau menjadi orang yang berprestasi ketika engkau telah mendapatkan jaminan dari Allah, ampunan, dan engkau mendapatkan ajran 'azima. Kita buka tafsirnya al-jannah. Kalau di akhirat udah dijamin dengan surga, mana mungkin di dunia engkau dibiarkan sengsara. Kalau hidup sudah tidak sengsara dan mendapat jaminan bahagia di surga,
maka tak perlu lagi dipanjangkan ini ceramahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kiai Syarif Ahmad Haji yang